Musola Al-Iman, RT 3, RW 1, Desa Madureno, Kecamatan Bulus, Pesantren. Ukuran dari bangunan ini adalah 7 kali 7 dengan ketinggian juga 7. Musola ini dibangun sebagai wadah beribadah dan juga sebagai museum dari sebuah Al-Quran yang konon ini adalah Al-Quran tulis tangan. Ini berangkat dari punya Al-Quran tulis tangan, peninggalan dari orang tua, dan dari adanya tanah wakaf yang saya wakafkan dari milik saya sendiri. Ini kesepakatan para musyawarah di waktu itu, ruang lingkup RT. Itu saya diam serbu bahasa, tidak mementukan nama, tapi ada salah satu, yaitu ketua RT pun sendiri, kalau diberi nama, karena orang tua saya namanya Iman Setana, diberi nama Al-Iman, gimana musyawirin? Ini itu semua musyawirin setuju, gitu. Musola direncanakan semenjak sekarang kan bulan Maulud ya, Rabiul Awal. Sejak itu setahun, karena saya sebelum merencanakan musola pun itu mulai dari bulan Maulud, Rabiul Awal, saya membangun makom yang menulis Al-Quran, dan setelah saya membangun makom, saya membangun dan kawan-kawan membangun musola tersebut. Musola Al-Iman ini dibangun mulai batu pertama itu bulan Maret tanggal 19 2021. Ini Musola Al-Iman dibangun di lahan wakaf dari Bapak Wartono yang luasnya dulu 40 ubin. Itu setengahnya 20 ubin itu diwakafkan kepada masyarakat, khususnya RT 3 RW 1. Nah, dalam musyawarah terserah monggo mau digunakan sebagai apa. Nah, kesepakatan warga diperuntukkan untuk pembangunan musola. Konsep dari musola ini sebenarnya kita mengikuti apa yang ada di lapangan sebenarnya. Jadi kita ceritakan dari awal bahwa sekitar 3 bulan yang lalu memang tokoh masyarakat dari Desa Madureno, Kecamatan Bulus Pesantren itu berkomunikasi dengan kita dari tim Well Arsitek yang memang di mana di daerah ini ada niatan untuk membangun sebuah musola. Alhamdulillah untuk anggaran pembangunan ini ya untuk modal dari warga sendiri RT 3 sih nggak begitu besar. Cuma untuk donatur-donatur silih berganti berdatangan untuk beramal jariah. Sehingga alhamdulillah RT 3 ini juga merasa bersyukur. Dana kecil kok bisa terwujud terbangunnya musola seperti ini, sudah alhamdulillah sekali. Jadi ini mayoritas itu donatur. Ini diperkirakan kemarin belum direhab yang terakhir, untuk yang itu sekitar 120-an. Musola di desa memang notabene dari segi anggaran minim, karena memang dari segi donatur memang agak kurang memang. Tapi di sisi lain mereka itu beliau menginginkan sesuatu yang unik. Nah, itu yang kita tangkap sebenarnya. Anggaran yang minim tapi menghasilkan sesuatu yang unik. Nah, dari musola ini memang konsep paling dominan yang terlihat dari segi fisik memang lebih ke arah Ka'bah. Jadi Ka'bah di sini sendiri sebenarnya bukan lebih ke arah replika, hanya sebatas memberikan ciri khas supaya ikonik dan juga berbeda dengan musola yang lainnya. Ini diharapkan
bisa menjadi daya tarik masyarakat setempat, bahkan mungkin masyarakat di luaran untuk beribadah lebih rajin lagi dan beribadah lebih baik lagi, utamanya di musola ini. Kebetulan untuk desa sini yang belum punya musola juga RT 3 ini. Jadi kami baru membangun ini juga alhamdulillah sudah terwujud seperti ini, juga sangat bersyukur sekali. Seperti itu. Kalau dari segi konsep filosofinya, karena memang selain dari segi bentukannya yang mirip kiswah Ka'bah, kita juga menyematkan sedikit filosofi. Jadi ukuran dari bangunan ini adalah 7 kali 7 dengan ketinggian juga 7. Ini sebenarnya karena memang menurut cerita musola ini dibangun sebagai wadah beribadah dan juga sebagai museum dari sebuah Al-Quran yang konon ini adalah Al-Quran tulis tangan. Maka dari itu kita mengambil bentukan atau ukuran angka 7 sebagai filosofi yang ada di dalamnya. Di dunia Jawa itu banyak filosofi tentang angka 7, salah satunya mitoni atau pitung dinanan kalau ada orang meninggal. Bahkan di ensiklopedia Al-Quran dan Hadis itu juga banyak disebutkan tentang sistem integral keunikan angka 7. Dan juga kita matchingkan dengan konsep Ka'bahnya. Jadi untuk putaran tawaf itu kan ada 7 kali putaran juga kayak gitu. Kira-kira ada 20 bahkan 21 keunikan angka 7 kalau kita kumpulkan salah satunya hal tersebut. Fasilitasnya sebenarnya karena ini adalah fungsinya musola ya. Kalau di dunia arsitektur itu ada teori lama form follow function. Jadi bentukan itu mengikuti dari fungsi yang ada di dalamnya, karena memang fungsinya adalah wadah dari area ibadah. Jadi sebuah wadah itu kita analogikan sebuah kubus. Nah, kubus ini sebagai ruang utama untuk sholat dan mengaji anak-anak di sekitar sini. Dan kubus 4 lainnya, karena ini ada 5 kubus. Kubus 4 lainnya itu ada pintu masuk berjumlah 3 buah dan 1 area di bagian depan itu ada pengimaman serta area penyimpanan dari Al-Quran tulis tangan tadi. Jadi fasilitasnya ya ala kadarnya musola, karena memang kembali ke tadi konsep awal, bagaimana caranya kita membangun dengan budget seminim mungkin tetapi secara fungsional bisa terpenuhi dan dari segi ikoniknya itu bisa dapat. Al-Quran tulisan tangan. Kira-kira karena menurut keterangan saya mencari atau ijtihad, yang ijtihad itu entah dari telinga ke telinga, entah itu dari media apa sekarang namanya Mbah Google apalah Mbah Google, konon ceritanya itu kurang lebih 1700-an dibuatnya, dan di situ termuat juga setelah zaman Kesultanan orang menulis dari dulu, entah itu batu, kayu, dan kulit itu berganti pada kertas. Jadi di waktu itu kertas sangat mahal. Yang menulis Al-Quran itu pakai jarene nek ora nek nganggo mbah yang ngono, nek nganggo syekh yang ngono, tinggal pilih. Kalau syekh ya itu katakanlah, bukan katakanlah, menurut Bapak Kunci Marsono, Syekh Muhbasin sudah kurang lebih 40 tahun dari kakak saya. Kakak saya dari Pak Lik saya. Pak Lik saya dari mbah saya. Segitu titik. Saya tidak bisa melanjut, tapi mbah saya itu saya masih bisa menceritakan anaknya siapa mbah saya gitu. Karena kembali tadi tujuan pertama untuk membuat satu bentukan Ka'bah, salah satunya sebenarnya selain ikonik juga untuk pendidikan. Jadi beberapa guru madrasah SD di sini bahkan sudah menyampaikan ke kita, mewacanakan ini ada untuk area pendidikan Islam
mungkin nanti lebih ke arah pendidikan tentang haji atau umroh, di mana nanti sebagai pengenalan bahwa bentukan Ka'bah ini seperti ini. Jadi adanya batu Hajar Aswad ini untuk simbolisasi saja sebenarnya, serta ornamen luar saja sebenarnya. Saya sih belum menemukan ya untuk musola yang basicnya masyarakat bentuknya seperti ini. Mungkin di daerah lain banyak, cuma memang itu tadi dari segi ukuran, dari segi bentukan memang semua syarat akan makna memang kalau di sini. Kalau di daerah lain di Kebumen kelihatannya belum. Maka dari itu memang tujuan awalnya supaya bukan berarti lebih ke arah viral supaya bisa menonjol dibandingkan yang lain, tidak. Lebih ke arah apa yang ada dibentukan di sini bisa menambah semangat dari masyarakat sekitar sini untuk beribadah. Ya, kira-kira kalau ditanya lengkap dan tidaknya, saya tidak begitu bisa menjawab lengkap dan tidak, karena yang di sebelah samping sini dan samping sini sudah banyak yang rusak. Di tengah kertas itu kan ada tulisan ya? Iya. Tulisannya apa itu? Itu gini, saya pernah meneliti, tapi ini mungkin tulisannya wong dudu tulisan Jawa, ngaten pakai bahasa sing Jowo karena luar Jerman, jajaran Kauman, mungkin itu bacanya dengan tulisannya mungkin CC. Itu tulisannya Libertate Europatria Freskun kalau tidak salah itu. Dan di lembar lain juga ada tulisan LFC. Dan juga di lembar lain juga, tapi tidak sebanyak yang sudah saya tadi sebutkan. Libertate-nya juga ada Comfobdia Freskun gitu. Sambulnya pakai kulit. Kulit kata Mbah Bugel itu kulit kerbau. Menulis ini dua orang. Ini kan beca. Ini hanya mungkin di sebelah hampir berapa juz di akhir sudah. Mungkin kalau kita melihat persentase yang ada di sana baru sekitar 60%, karena kalau dari segi desain awal mula master plan-nya itu masih ada menara sebagai area menara toa, sekaligus juga water torrent berada di bagian depannya, dan juga nantinya kita masih memerlukan perkerasan pavingisasi di sekitarnya sampai dengan yang berkaitan dengan interior. Tadi bisa kita saksikan bersama, masih kurang finishing untuk plafon, ceiling, dan juga area mikrob bagian depan. Jadi memang masih sekitar 60-an%, tapi alhamdulillah masyarakat di sini antusiasme untuk beribadah di sini luar biasa, walaupun belum 100% sudah penuh. Bahkan kalau waktu maghrib dan isya bisa sampai overload. Di Well Arsitek sendiri sebenarnya kita ada program namanya program khusus untuk desain peribadatan, tidak hanya untuk umat muslim tapi untuk umat agama yang lain juga. Kita sebenarnya menggratiskan desain dari bangunan itu sendiri. Kalau kita hitung mulai dari kita berkarya di Kebumen dari tahun 2010, mungkin lebih dari 200 masjid dan gereja, beberapa gereja ya, karena notabene memang banyaknya masjid dan musola yang ada di Kebumen. Bahkan di luar Kebumen itu sendiri kita memang sudah meniatkan dari awal, utamanya tempat peribadatan itu memang kita kenakan biaya gratis atau free, dan alhamdulillah banyak sekali yang masuk ke kita dari komunitas-komunitas agama. Tentunya nanti tidak semua kita terima, akan ada seleksi ya, bangunan-bangunan mana yang akan kita terima sebagai program dari Well Arsitek itu sendiri. Kita tidak punya SOP yang baku ya, intinya
asalkan kriteria masuk, ajukan aja ke kita. Nanti dari tim kita ada tim survei namanya, yang memetakan tentang potensi satu wilayah, terus nanti kebutuhan dari masjid itu sendiri seperti apa, bahkan nanti barangkali bisa seperti ini contohnya. Pada waktu pembangunannya pun kita ikut serta, selain pengawasan juga nantinya kita ajak teman-teman pengusaha, ya komunitas pengusaha untuk ikut serta memberikan sedikit rezekinya di sini. Jadi selain desain juga nanti dalam pembangunannya, proses pembangunannya pun kita ikut hadir di sana. Dalam proses pembangunan kita sebenarnya selaku arsitek tidak rigid, gambar yang kita buat itu harus sesuai hasil akhirnya. Di situ ada negosiasi antara si arsitek atau tim perencana dengan tukang yang di lapangan, karena kita sadar bahwa memang kemampuan tukang di lapangan tidak bisa kita paksakan untuk sesuai dengan bestek. Dan kebetulan juga bangunan-bangunan fungsi sosial seperti ini basically itu memang sangat dinamis sekali yang ada di lapangan. Jadi basic para tukang yang memang punya kemampuan arsitektur vernakular nanti kita kombinasikan dengan teknik-teknik yang ada di keilmuan arsitektur. Nah, nanti jadilah seperti ini. Ini salah satu contoh yang mungkin kita terapkan. Jadi antara gambar dan hasil akhir walaupun sepintas sama, tapi banyak sekali negosiasi di sana. Jadi kita selaku arsitek sebenarnya lebih ke arah menggerakkan dari masyarakat, ya, ide dari masyarakat kita gali, kita gerakan, tetapi tidak boleh egois. Desain yang kita terapkan atau kita sampaikan itu tidak boleh harus saklek seperti itu. Jadi nanti ada negosiasi antara gambar dengan pelaksanaan di lapangan, karena kita punya prinsip bahwa yang paling paham tentang kondisi di lapangan itu adalah tukang sebenarnya. Kita ilmu arsitek hanya merangkum dan merajut ilmu-ilmu yang ada di lapangan.